Cara membesarkan atau memanjangkan batangnya adzakar. Cara ini termasuk cara klasik, cara kuno. Meskipun cara kuno, tapi juga dipertegas oleh dokter modern. Mana buktinya? Mari kita simak kajian selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Suali pertanyaanku an tariqatil jalki, tentang cara jalk litakbiril qadibi, untuk membesarkan batangnya adzakar. Hal laha a'radun janibiyatun, apakah cara itu memiliki efek samping mustaqbilan, di masa mendatang, wa khususan, khususnya fi amaliyatil intisabi, dalam proses berdirinya adzakar atau dalam proses al-intisabi, ereksi, am laisa laha adrarun, atau cara itu tidak memiliki bahaya. Lalu Dr. Abdul Aziz Al-Labidi menjawab, tu'tabaru, dianggap, hadhi tariqatu, cara ini, min ashharit turuki, di antara paling masyhurnya beberapa cara, al-muttaba'ati, yang diikuti, li aktsara min mi'ati sanatin, lebih dari durasi 100 tahun, wa yumkinu, dan memungkinkan, biwasitati hadhi tariqati, dengan menggunakan cara ini, al-wusulu ila nataija mumtazah, sampai pada hasil yang istimewa. Litakbiri hajmil qadibi, untuk membesarkan ukurannya batangnya adzakar atau rudalnya suami. Wa yajibu, dan wajib, an tu'lama, diketahui, anna hadhi tariqata, bahwasannya cara ini, la tu'ti nataija, tidak memberikan hasil, fi yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam, walakin idza tubiqat, namun jika cara ini diterapkan, dipraktekkan, bisuratin sahihatin, dengan bentuk yang benar, an-nataiju, adapun hasilnya, tadharu, nampak, ba'da khamsati asabi', setelah 5 beberapa pekan, bisuratin tafifatin, dengan bentuk yang ringan atau masih sedikit, walakin, tetapi, ba'da sittati ashhurin, setelah 6 bulan, yakunu, terjadi, at-taghayyuru, perubahannya, malhuzan, nampak, wa tusamma hadhi tariqatu, dan cara ini dinamai, bil istihlabi, dengan pemerahan, au amaliyatil halbi, atau proses memerah, wasyaddu, adapun pengencangan pada rudalnya suami, at-tadrijiyu, yang bersifat berangsur-angsur, huwallazi, hal itu adalah, qad yu'athiru, terkadang memberikan pengaruh, fi tulil qadibi, pada panjangnya batangnya adzakar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji cara untuk membesarkan rudalnya suami, bahkan juga bisa menjadikan rudal ini semakin panjang, sebagaimana yang telah diakui oleh Dr. Abdul Aziz Al-Labidi. Tapi sebelum saya sampaikan terkait dengan tata caranya, perlu saya sampaikan kepada para viewers, para subscribers, dan juga pemerhati channel ini. Ketika channel ini sedang mengkaji kajian yang berhubungan dengan urusan pasutri, tolong tidak usah berpikiran negatif, tidak usah suudzon, tetap berpikir positif, berpikir yang sehat. Karena kajian ini kita kaji agar bisa memberikan manfaat kepada para suami beserta pasangan halal mereka. Suaminya bahagia, istrinya juga bahagia. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tamrinal jalki, sesungguhnya latihan jalk, huwa ahadut tamrinatil qadimah al-ma'rufah, adalah salah satu latihan klasik yang sudah terkenal. Wa tustakhdamu li ziyadatil hajmi, kemudian latihan ini digunakan untuk meningkatkan, menambah ukurannya rudal. Wali ziyadati sihhatil jinsiyati, dan untuk meningkatkan, menambah kesehatan al-jinsiyati seksual. Wantashara hadha tamrin fil adidi minad dual, kemudian latihan ini sudah tersebar ke beberapa negara. Inna tamrinal jalki, sesungguhnya latihan jalk,
Ikhtisarun adalah peringkasan li kalimatil jilking pada perkataan jelking. Ta'ani yang maksudnya adalah al-istihlab, pemerahan. Wahwa sedangkan adapun pemerahan ini ahadut tamrinat al-qadimah, salah satu latihan klasik, latihan kuno, haitsu yarji'u tarikhuhu li aktsara min mi'ati amin, yang mana sejarahnya ini sudah melebihi dari 100 tahun. Bagaimana cara melatihnya? At-tamrinu, pelatihannya, fil bidayati, dalam permulaannya, yumkinuka, engkau dapat, ada utamrinil jilk, melaksanakan latihan jelking min asyratin ila 20 daqiqatan, mulai dari 10 sampai 20 menit. Wa fil bidayati yajibu alaika alla tudghita ala nafsika. Secara permulaan, latihan ini harus tidak memberikan tekanan kepada dirimu. Kemudian selanjutnya, fil bidayati, dalam permulaannya, kum, lakukanlah olehmu, bitadfi'atil udwi, untuk menghangatkan batangnya adzakar, min khilali naq'ihi, dengan cara merendamnya, fima indafi'in, di dalam air yang hangat, li'iddati daqa'iqa, selama beberapa menit. Kemudian setelah itu, wa ma'atadfi'atil qadibi, seiring dengan menghangatkan batangnya adzakar, qad yasilu, yang terkadang sudah sampai lihalati nisfin tisabin, pada kondisi setengah berdiri. Jadi dengan dihangatkan ini kadang rudal ini sudah setengah berdiri. Wa huwal matlubu, dan itu yang dituntut, itu yang dianjurkan, li ada'it tamrin, dalam melakukan latihan ini. Waqad tahdusu, terkadang terjadi halatu nisfin tisabin, kondisi setengah berdiri, athna'a ada'it tamrini, di tengah-tengah melakukan latihan atau pemijatan atau pemerahan. Jadi satu, tidak boleh merasa tertekan dengan latihan ini. Kedua, kemudian hangatkan batangnya adzakar selama beberapa menit. Kemudian seiring dengan hal itu, terkadang batangnya rudal ini setengah berdiri. Dan itu yang dianjurkan untuk melakukan latihan ini. Dan juga terkadang ini kondisinya setengah berdiri ketika diperah atau dipijat-pijat. Yajibu, wajib, istikhdamu zaitin, menggunakan minyak, au fazlin, atau fazlin, fa'iqat tertib, yang betul-betul bisa melumuri rudalnya suami tadi. Hatta la yahdusa iltihabatun, hingga tidak terjadi yang namanya peradangan, natijatal ihtikaki, karena dihasilkan dari pergesekan atau pemerahan tadi. Karena kalau sedikit nanti malah bisa luka atau tergores, sehingga dalam pelumuran atau pelembapan atau pelumasan itu agak banyak biar tidak luka. Wa yajibu, dan wajib, alla tasta'mila, engkau tidak menggunakan al-sabun, sabun, awi syambu, atau sampo, li'annahu yahtawi ala mawadin kimiawiyatin, karena keduanya ini memuat pada bahan-bahan kimia, wa sayusabbibul iltihab, dan akan menyebabkan pada peradangan. Kemudian cara yang lebih detail, tariqatu ada'it tamrin, cara melakukan latihan ini. Ba'da wat'il fazlin awi zait, setelah meletakkan fazlin, awi zait, atau bisa menggunakan minyak. Yufaddalu istikhdamu zaiti simsim awi zaitun, yang diutamakan malah menggunakan minyak wijen atau minyak zaitun. Yatimu, terrealisasi, maskul qadibi, memegang batangnya adzakar, biwasitatil yad, dengan menggunakan tangan, artinya dipegang dengan tangan, ail ibham wasabbabah, dipegang dengan ibu jari dan jari telunjuk. Setelah dipegang, wabda ad-dhaghta, mulailah untuk menekan atau lakukan penekanan ala qa'idatil qadibi, pada pangkalnya batangnya adzakar. Thumma ba'daha, kemudian setelah itu, as-sahbu, memerah, ala syaklil halbi, seperti memerah susu. Ibtidaan, mulai, min qa'idatil qadibi, dari pangkalnya batangnya adzakar, ilal asfal, kemudian sampai ke bawah. Ke bawah ini maksudnya ke ujung, sampai ke kepalanya adzakar. Bitijahi ra'sil qadibi, mengarah pada ujungnya batangnya adzakar. Pertama-tama siapkan minyak wijen atau minyak zaitun, atau bisa menggunakan fazlin.
Kemudian pegang batangnya az-zakar itu dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Lalu kemudian mulai dengan ditekan. Apa yang ditekan itu pangkal dari batangnya rudal ini. Setelah ditekan baru diperah. Diperah dari pangkal sampai ke ujung, sampai ke kepalanya rudal. Ba'daha, setelah itu, karrir at-tamrina, ulangi lagi latihan ini bistikhdamil yadil ukhra, dengan menggunakan tangan yang lain. Karena tangan yang satu kan capek, bisa ganti tangan satunya. Wa ba'da thalathi thawani, setelah dilakukan selama dalam durasi 3 detik, satasilu ila halati shibhin tisabin, maka batangnya az-zakar ini kondisinya sudah setengah berdiri. Illam takun tabda'u ala hadhil halah, jika prosesnya itu dimulai dari sedang tidur. Maksudnya redaksi ini, jika dimulai dalam kondisi az-zakar ini sedang tidur, biasanya setelah 3 detik itu sudah mulai berdiri, begitu maksud. Ini adalah salah satu cara untuk menerapkan latihan jalq atau jalking dalam bahasa yang lain, seperti itu. Tapi ada beberapa poin yang perlu dipahami. Satu, jika kondisi batangnya rudal ini sudah betul-betul berdiri, maka perlu istirahat. Kemudian yang kedua, jika engkau merasakan mau muncrat, mau keluar, itu berhenti. Berhenti beberapa menit sampai keinginan untuk memuncratkan itu hilang. Karena syaratnya tidak boleh inzal, keluar mani, tidak boleh muncrat. Kemudian yang ketiga, tekanannya tidak boleh menyakitkan. Kalau kamu merasakan kok kayaknya nyeri, kesakitan, berarti tekanannya harus dikurangi biar tidak nyeri. Kemudian ketika dipijat-pijat dan diperah ini biasanya warnanya sedikit berubah, berwarna kemerah-merahan atau sedikit ungu, agak ungu. Tapi warna itu seiring dengan waktu akan hilang. Kemudian yang terakhir, latihan ini harus dilanjutkan, harus dilakukan secara terus-menerus 5 kali dalam sepekan. Engkau akan menemukan, akan melihat hasilnya bahwasannya ujung dari batangnya az-zakar ini mulai melebar. Ada pelebaran atau ada pembesaran. Mulai tambah mekar begitu. Bisababi dukhuli kamiyatin minad dami fihi, karena sudah mulai dimasuki darah di situ. Seperti itu. Faham ya? Semoga bisa dimengerti dan semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mohon tetap berpikiran positif, ndak usah negative thinking.